Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurayana dengan stambuk F22122052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari evaluasi pasca huni dari kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Jadi gedung Dinas Pemadam Kebakaran ini mulai difungsikan kembali setelah bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018. Gedung ini menjadi pusat kegiatan seperti koordinasi pemadaman, pelatihan, hingga tanggap darurat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi apakah gedung ini benar-benar mendukung operasional secara optimal. Jadi banyak aspek seperti kenyamanan dan fungsi ruang tidak bisa dinilai hanya dari gambar atau tahap konstruksi. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi pasca huni untuk menilai performa dari bangunan Dinas Pemadam Kebakaran ini. Untuk identifikasi masalah dari pengamatan awal itu, saya menemukan beberapa isu penting antara lain fungsi ruang yang tidak optimal seperti ruang siaga yang bercampur dengan ruang makan, terus ventilasi dan suhu ruang tidak nyaman terutama pada saat siang hari yang suhunya itu sangat panas. Yang ketiga itu ada sistem utilitas seperti listrik, air bersih, dan drainase yang mengalami gangguan ringan. Terus yang keempat itu ada akses kendaraan operasional yang belum ideal karena sirkulasi di situ itu yang sempit. Terus yang kelima itu ada jalur evakuasi dan sistem keselamatan yang belum memadai. Dan yang ketujuh itu ada kepuasan pengguna itu tergolong rendah terutama dalam aspek kenyamanan kerja. Jadi berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini menjawab 5 pertanyaan utama, yaitu apakah gedung ini mampu memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua itu apa saja masalah teknis dan non teknis yang muncul selama digunakannya gedung ini. Yang ketiga itu ada bagaimana tingkat kenyamanan dan efisiensi ruang. Yang keempat bagaimana persepsi dan kepuasan pengguna gedung ini. Yang kelima itu ada apa saja rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dari gedung ini. Dan adapun juga tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja bangunan, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Manfaatnya ada terbagi menjadi dua, yaitu yang praktis, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengelolaan gedung, dan untuk akademisnya itu sebagai referensi dalam pengembangan studi evaluasi pasca huni bangunan publik atau bangunan dinas kantor pemadam kebakaran ini. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam evaluasi pasca huni gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu ini. Evaluasi ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual gedung dan mengevaluasi apakah fungsinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode yang digunakan adalah metode campuran atau mixed method, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dilakukan agar saya dapat data yang lengkap baik dari angka survei maupun dari pendapat dan pengalaman langsung dari pengguna gedung tersebut. Untuk lokasi penelitiannya itu berada di Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu yang terletak di Jalan Balai Kota Timur, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore. Objek evaluasi ini meliputi struktur bangunan, sistem utilitas, tata ruang, fasilitas pendukung, dan persepsi dari pengguna gedung. Untuk mendapatkan datanya itu saya menggunakan 3 teknik utama, yaitu yang pertama observasi langsung yang dilakukan dengan meninjau kondisi nyata di lapangan seperti struktur fisik, ventilasi, pencahayaan, dan sistem keselamatan yang ada di gedung Dinas Pemadam Kebakaran tersebut. Terus yang kedua itu ada wawancara terstruktur yang saya lakukan dengan kepala dinas dan beberapa anggota pemadam kebakaran yang ada di sana. Jadi untuk memahami kendala dan pengalaman mereka yang tidak bisa terlihat secara fisik. Yang ketiga itu ada studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji gambar rencana, laporan pembangunan, serta data pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan sejak pertama kali digunakan kembali. Nah, setelah data terkumpul, saya melakukan analisis data secara kualitatif dan teknis. Untuk data kualitatifnya itu saya mendeskripsikan temuan dan mengelompokkannya dalam beberapa aspek seperti kenyamanan ruang, ventilasi, dan aksesibilitasnya. Terus untuk
membandingkan kondisi aktual dengan standar teknis yang berlaku itu, saya membandingkannya dengan standar seperti Permendagri nomor 114 tahun 2018, PP nomor 16 tahun 2021, dan SNI nomor 31733 2004. Nah, untuk hasil observasi lapangan itu menunjukkan bahwa struktur gedung itu masih stabil dan aman, namun terdapat kerusakan ringan pada plafon dan lantai yang dikarenakan kelembapan. Terus ruang siaga yang merangkap fungsi sebagai tempat makan dan tempat istirahat yang menurunkan kenyamanan pengguna gedung tersebut. Terus ventilasi yang terbatas, hanya mengandalkan kipas angin dan AC split yang tersedia dalam ruangan. Terus tidak tersedia genset sebagai sumber listrik cadangan. Yang terus selanjutnya itu ada drainase, tapi tidak efektif dan menyebabkan genangan saat hujan. Terus ada sistem keselamatan seperti jalur evakuasi yang belum lengkap. Nah, berdasarkan hasil wawancara itu saya menyimpulkan bahwa ruang kerja di kantor dinas pemadam kebakaran ini belum terlalu nyaman, karena berdasarkan wawancara mereka mengatakan kalau ruang kerja yang sempit, terus pada siang hari suhu ruang yang panas, dan fasilitas istirahat yang kurang nyaman, serta tidak adanya latihan evakuasi darurat, sehingga mereka masih merasa kurang dengan kantor dinas pemadam kebakaran ini. Untuk rekomendasi, saya menyusunnya dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu rekomendasi teknis. Pada rekomendasi teknis itu yang pertama yaitu ada perbaikan ventilasi udara, yaitu dengan menambahkan bukaan atau jendela ventilasi tambahan. Terus ada yaitu menggunakan exhaust fan di ruang siaga dan kamar mandi untuk mengurangi kelembapan. Yang kedua itu ada pemasangan genset cadangan dengan menyediakan generator listrik untuk ruang kontrol dan komunikasi agar operasional tetap berjalan walaupun saat listrik padam. Yang ketiga itu ada peningkatan sistem drainase, yaitu dengan merevisi saluran pembuangan air hujan di halaman belakang, terus menambahkan titik resapan atau talang air untuk mencegah genangan. Yang keempat yaitu ada perbaikan elemen interior, seperti mengganti plafon yang telah lembab dan lantai yang telah licin dengan material yang tahan air dan anti selip. Terus lakukan pengecetan ulang pada area yang mengalami kerusakan akibat kelembapan. Rekomendasi yang kedua itu yaitu rekomendasi fungsional dan tata ruang. Pada rekomendasi ini yang pertama ada penataan ulang tata ruang, seperti pisahkan ruang istirahat dan ruang makan agar lebih nyaman dan privat bagi petugas pemadam kebakaran. Dan jika tidak memungkinkan secara struktural, gunakan partisi portable sebagai solusi jangka pendek. Yang kedua itu ada penambahan fasilitas toilet, buat toilet tambahan untuk membagi pengguna antara staf administrasi dan staf lapangan. Alternatifnya itu atur jadwal penggunaan di jam sibuk agar tidak terjadi antrian. Yang ketiga itu optimalkan ruang kerja dengan kurangi perabotan yang tidak penting, tambah penyimpanan vertikal untuk menghemat ruang. Terus evaluasi kemungkinan perluasan ruang staf jika kebutuhan personel meningkat. Selanjutnya untuk rekomendasi yang ketiga yaitu rekomendasi keamanan dan keselamatan. Yang pertama itu ada pemasangan jalur evakuasi yang permanen, seperti pasang petunjuk arah evakuasi visual di semua koridor dan pintu keluar dengan menggunakan material yang tahan api dan cahaya atau glow in the dark jika memungkinkan. Terus yang kedua itu ada latihan simulasi darurat secara berkala, yaitu jadwalkan minimal 2 kali latihan evakuasi dalam setahun, serta libatkan seluruh penghuni gedung termasuk staf administratif. Yang ketiga itu ada pemeriksaan ulang sistem proteksi, seperti audit ulang alat proteksi kebakaran APAR, detektor asap, dan alarm untuk memastikan masih berfungsi secara optimal atau tidaknya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Untuk kesimpulannya itu gedung dinas pemadam kebakaran Kota Palu ini telah berfungsi secara struktural dan operasional dasar, namun masih memiliki banyak kekurangan dalam aspek kenyamanan, efisiensi ruang, utilitas teknis dan keselamatan kerja. Oleh karena itu perlu dilakukannya perbaikan fisik serta penyesuaian fungsi ruang
dan peningkatan sistem keamanan serta manajemen gedung yang secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.